Aku kerja dari pagi sampai malam. Demi siapa? Demi kalian berdua. Kalian pikir aku tidak bertanggung jawab yang mana lagi? Kalau bukan karena Rani, udah lama aku pisah sama kamu. Untuk makan Rani. Kenapa setiap hari begini? Aku bertahan aku gak pernah. Aku cuma pengen rumah ini tenang sebentar aja. Apalagi yang kamu pikirin? Kenapa tidak bisa aja sekarang? Aku cuma pengen kamu sadar, Mas. Rani butuh tenang untuk belajar. Kalau mau bukan pisah- dengar orang tuanya teriak kayak gini. Pisah aja sekarang. Aku capek. Sama aja kayak ibunya. Mau kemana lagi, Ran? Akhir-akhir ini kamu nggak ada di rumah. Aku mau ke kampus ya. Mau konsultasi proposal skripsi. Aku nggak lari dari rumah. Aku cuma ingin cepat lulus biar bisa bantu ibu. Udah nak, pulangnya jangan sore-sore. Iya, Bu. Belajar terus. Hasilnya mana? Kok kamu nyalahin Rani sih? Kamu gila ya, Mas? Kamu yang gila. Harusnya kamu sadar, Mas. Kamu Rani yang bu gila. akhir ini butuh tenang. Ah, sudah. Terserah, mending kamu ikut aja sama anak begitu. Ran, kamu kenapa? Kok kelihatannya bengong aja? Ran, Hah? Nggak apa-apa, Mir. tapi mata kamu kelihatan habis dari nangis loh. Enggak kok, cuma debu, Mir. Tadi di jalan kena angin. Kita temenan dari semester 1 loh, Ran. Kalau kamu bilang nggak ada apa-apa, pasti tandanya ada apa-apa kan? Kadang aku cuma ingin semua ini selesai, Mir. Rumah, kuliah, semuanya. Rasanya capek banget. Iya, Ran, aku ngerti. Kalau kamu mau cerita, cerita aja. Aku dengerin. Makasih ya, Mir. Kamu selalu ada buat aku. Aku nggak tahu harus cerita dari mana. Tapi makasih ya, udah peduli. Selama ini, kamu selalu bantu aku, Ran. Jadi sekarang giliran aku yang dengerin. Oh iya, nanti aku mau ngajuin judul proposal ke Pak Robin. Kamu temenin aku ya? Boleh. Jam berapa, Mir? Jam 1 kamu free nggak? Masih sempet kok. Lagian, otakku juga udah nggak bisa mikir angka hari ini. Butuh udara segar. Udara segar di depan ruang dosen? Atau udara yang bikin tegang? Tapi kalau kamu yang nemenin, pasti lebih tenang. Semoga aja dosennya lagi mood baik ya hari ini. Amin. Oh iya, Ran, kamu hebat loh. Skripsi kamu udah hampir selesai. Gak kayak aku, ngestak di bab judul aja. Semangat kamu kayak gak pernah habis. Semangatku cuma satu, Mir. Biar aku bisa keluar dari rumah itu. Aku kadang ngerasa skripsi ini bukan cuma tugas akhir, tapi pelarian. Iya, Ran, aku juga ngerti. Tapi jangan sampai pelarian itu nyakitin diri sendiri ya. Iya, Mir. Makasih udah selalu ngingetin. Ayo deh, sebelum keburu aku males, kita ke ruang dosen aja yuk. Ya udah, ayo. Ayo. Deg-degan ya? Banget. Padahal baru ngajuin judul proposal, belum mau ngajuin sidang skripsi. Itu hal yang wajar, Mir. Iya, tapi aku takut gagal. Udah 2 kali gagal. Aku harus capek mulai dari awal terus. Kadang, kalau gagal, berarti kamu masih diberi kesempatan buat belajar lagi, Mir. Kadang yang kelihatan gagal itu justru jalan menuju yang benar, Mir. Iya, Ran, bismillah ya. Semoga nggak ditolak lagi.
Amin, aku tunggu di sini aja ya, biar kamu fokus dulu. Enggak, kamu harus masuk biar nanti ada saksi kalau aku pingsan di dalam. Bisa aja kamu, Mir. Ya udah Ran, aku masuk dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Permisi Pak. Ya, silakan masuk Mira. Silakan duduk Mira. Bagaimana? Judul skripsinya sudah disiapkan Mira? Sudah Pak. Oke. Itu ada judul pertama saya Pak. Itu judulnya Pengaruh Konten Podcast Terhadap Semangat Belajar Mahasiswa. Konten podcast motivasi ya Mira. Kenapa kamu pilih topik ini Mira? Karena menurut saya konten ini sangat relevan Pak di kalangan Gen Z dan banyak mahasiswa belajar sambil mendengar konten podcast. Jadi menurut saya judul ini sangat pas buat saya jadiin judul skripsi Pak. Ya, Bapak paham Mira, tapi topiknya ini sudah terlalu sering diambil. Jadi variabelnya juga ini gimana ya? Terlalu umum Mira. Jadi sebenarnya ini Bapak minta maaf ya. Untuk judul ini bukan Bapak tolak, tapi Bapak revisi dulu. Atau ada option lain Mira? Kalau gitu saya udah nyiapin judul alternatif keduanya Pak, yaitu judulnya Dampak Influencer Kampus Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa di Media Sosial. Cukup menarik. Tapi hati-hati ya, ini kan kita bicara tentang gaya hidup Mira. Nah, topik gaya hidup itu terlalu luas sekali Mira. Jadi Bapak tuh pengen tanya ke Mira sendiri, yang mau diteliti itu sisi perilaku, konsumsi, atau citra diri Mira? Lebih ke citra diri sih Pak, karena mahasiswa sekarang banyak menggunakan media sosial itu sesuai influencer kampus. Baik. Gini Mira ya, kalau begitu Bapak fokusnya ubah sedikit aja ya. Ini nih ya, di sini Bapak ubah fokus sedikit. Jadi jangan terlalu luas Mira. Jadi judul ini sebenarnya Bapak itu mau Bapak tunda dulu ya. Bukan Bapak tolak. Ya, Pak. Tapi disempurnakan variabelnya. Nah, jadi buat Mira ini sudah Bapak tandain. Mira sempurnakan dulu ya. Iya Pak. Baik, terima kasih ya Pak. Ya, makasih Mira. Iya, Pak. Ya. Satu kali ditolak, satu kali ditunda. Aku udah hafal banget ekspresi kecewanya Pak Robin. Gagal sedikit nggak apa-apa, Mir. Yang penting kan kamu udah berani maju. Iya, tapi aku capek kalau gagal terus, Ran. Justru karena gagal, kamu bisa belajar lebih kuat lagi, Mir. Minggu depan, ajukan lagi bareng aku ya. Aku juga baru siapin proposalku. Oh iya, kok kamu baru ngajuin proposal kamu sih? Sebenarnya dari jauh hari aku udah siapin proposalku sampai bab 3, Mir. Tapi aku belum siap buat ajuin judulnya. Masih banyak yang aku pikirkan. Ya udah, coba kamu ajuin lagi deh. Siapa tahu di ACC nggak kayak aku mendep di bab judul aja. Aku lagi banyak pikiran, Mir. Di rumah lagi ribut terus. Lagi pula Semper butuh biaya. Aku belum punya uangnya. Ya udah, kamu yang sabar ya Ran. Kalau kamu butuh bantuan, kamu tanya aku aja. Aku juga boleh kan nanya sama kamu tentang skripsi? Boleh dong, Mir. Kita kan udah kayak saudara sendiri. Makasih ya Ran. Aku inget bahwa dunia masih bisa nerima aku. Iya, Mir. Ya udah, yuk kita pulang. Oke. Mira, Masuk, Bu. kamu belum tidur?
Jam segini masih ngetik. Belum Bu, aku masih nyelesain revisi, mau aku ajukan ulang ke Bu Santi. Sudah berapa kali kamu bilang mau ajukan ulang, mau ajukan ulang. Teman-teman kamu udah pada skripsian, bahkan sudah ada yang wisuda. Kamu kapan? Ibu malu, tau nggak? Aku lagi berusaha Bu, aku nggak main-main. Berusaha, tapi ibu nggak lihat hasilnya. Kamu benar-benar berusaha, atau cuman jangan-jangan kamu cuma nongkrong sana sini dan kamu nggak serius ngerjain skripsi kamu? Enggak Bu, aku serius, aku nggak kayak gitu. Dasar dosennya aja yang mau minta revisi. Alasan! Sejak dulu kamu selalu bilang kamu capek, kamu stres, inilah, itulah. Tapi mana hasilnya? Kenapa Ibu cuma mau lihat hasilnya aja? Ibu nggak pernah lihat prosesnya. Kamu sudah berani bantai ibu? Kamu nggak tahu seberapa besar pengorbanan ibu buat biaya kamu kuliah ini, ha? Kenapa Ibu menjadikan pengorbanan itu selalu jadi beban? Ya kalau kamu nggak mau jadi beban, kamu berhenti aja kuliah. Ya udah, kalau gitu aku berhenti aja kuliah. Beres kan? Semenjak bapak kamu meninggal, kamu jadi keras kepala, kamu jadi susah diatur. Aku cuma pengen Ibu berhenti marah-marah. Ibu berhenti nuntut aku. Ibu nggak mau tahu. Pokoknya tahun ini skripsi kamu harus selesai. Ayah, kenapa sih ya Ayah ninggalin aku sama Ibu? Pokoknya aku harus selesaiin skripsi ini. Capek banget ya kuliah hari ini. Capek banget. Gimana lagi? Tapi tumben ya Mira belum kelihatan. Iya ya. Nah ini dia. Hai guys. Hai Mir. Kalian udah pesen minum semua ya? Udah. Aku Fitri sama Rani udah pesen duluan. Kamu aku pesen juga. Enggak deh, kayaknya aku mau yang dingin-dingin biar aku pesen sendiri aja. Kak, esnya 1 ya. Habis dari mana, Mir? Dari orang dosen ya? Iya nih, aku habis aja dari sana tadi, tapi hasilnya ya ditunda lagi. Duh, sabar ya, Mir. Dosen kita emang gitu banget orangnya, teliti banget. Aku aja dari kemarin sampai kewalahan. Andai bisa semudah ketawa ya Des, pasti ibu di rumah nggak marah-marah lagi. Aku sampai mimpiin Pak Robin marah-marah loh. Kok bisa? Berarti kamu udah ke bawah alam bawah sadar tuh Mir. Santai aja, nanti juga selesai kok. Aku bisa bantu kalau kamu butuh. Iya sih Ran, makasih ya. Ini esnya mbak Ya, makasih ya. Tapi aku takut banget. Aku kayak dituntut harus kuat. Padahal aku nggak sekuat itu. Kamu jangan mikir gitu, Mir. Kita semua juga lagi berjuang kok. Cuma ya sabar dikit aja. Skripsi itu emang kayak ujian mental, bikin pusing. Iya, tapi aku kayak ngerasa aku sendirian di dunia ini. Kamu nggak sendirian, Mir. Aku di sini. Kita selesaiin semuanya bareng-bareng. Aku iri loh Ran sama kamu. Kamu kayak tenang banget. Padahal kamu juga kan masih banyak masalah di rumah. Tenang. Mungkin karena aku udah terlalu sering dengar pertengkaran dari rumah. Jadi, aku udah terbiasa dengan cara diam biar nggak tambah ribut. Oh iya, Ran. Ngomong-ngomong, kamu udah ngajuin itu belum? Rencananya sih mau secepatnya. Soalnya minggu depan orang tua aku mau urus perceraian. Kamu serius Ran? Kok kamu gak cerita sama aku sih? Aku nggak mau nambah beban kamu, Mir. Aku tahu kamu juga lagi berjuang. Tapi ya, aku harus tetap selesaiin skripsi ini. Wah, tapi kan kamu bilang kita mau ngajuin bareng-bareng. Kamu lupa? Kenapa kamu malah pilih jalan sendiri? Udah, Mir. Rani kan lagi banyak masalah di rumah. Jangan disalahin juga. Ran, skripsi kamu emang sudah sampai tahap mana? Masih nyusun proposal sih. Serius kamu? Kok cepet banget? Aku aja masih di judul yang dikasih Pak Robin kemarin. Aku juga masih nyoba, Mir. Belum juga kirim ke dosen. Ini masih di flash disk. Wah, hati-hati tuh. Nanti hilang. Itu tuh nyawanya mahasiswa semester akhir loh. Iya, bener banget, Des. Maafin aku ya, Mir. Aku nggak bermaksud ninggalin kamu. Tapi ya, aku cuma pengen cepet keluar dari semua ini. Aku
Aku balik duluan ya semuanya. Hati-hati ya, Ran. Hati-hati, Ran. Iya. Tuh, kan Des, apa kataku? Rani itu orangnya mudian banget, susah ditebak. Wajar aja, Mir. Keluarganya aja sekarang lagi diambang kehancuran. Gak boleh egois gitu, ah. Nggak egois, Pit. Tapi masa sih masalah di rumah dibawa-bawa ke temen, kita kan yang nggak tahu apa-apa jadi kena imbasnya. Udah, Mir. Kita semua juga lagi capek. Tapi kalau kamu ada yang mau ditanya, tanya aja sama kita ya. Ya udah, Mir. Kita mau ada urusan. Ya udah deh, hati-hati ya kalian. Ya, kamu gak mau bareng kita, Mir? Nggak deh, aku mau beresin pembayaran dulu. Kami duluan ya. Duluan ya. Hati-hati ya. Bye. Oh, ini kan flash disk Rani. Ya udah deh, besok aku balikin aja. Gimana sih flash disknya? Ya ampun, di mana sih? Tadi aku taruh di sini. Aku yakin banget. Bukan di tas. Bukan di saku juga. Di mana sih flash disknya? Kalau beneran hilang, aku harus tulis ulang dari awal. Ya Allah, flash disk itu isinya proposalku. Semua dataku ada di situ. Kalau sampai hilang, aku nggak bisa bimbingan minggu depan. Di mana sih flash disknya? Apa mungkin Fitri dan Desi yang nemuin? Atau Mira? Permisi, Kak. Ya, Mbak. Mau tanya, tadi pagi saya duduk di meja pojok situ. Ya. Kakak lihat nggak flash disk kecil warna hitam? Tadi pagi ramai, Mbak, yang duduk di situ. Coba tanya ke teman-teman, Mbak. Soalnya pas saya bersihin udah kosong tempatnya. Oh, iya, makasih ya, Kak. Oh iya, Mbak. Ya Allah, jangan sekarang. Semuanya udah hampir selesai. Tapi belum lengkap, bab 3-nya belum sempat aku simpen. Di mana sih flash disknya? Aku nggak boleh nyerah. Aku harus bisa tulis ulang. Aku pasti bisa. Ya udah deh, aku pulang aja. Ya, cuma lihat sebentar aja. Aku cuma lihat dia udah nyelesain proposalnya sampai mana. Wah, udah bagus banget. Udah selesai dari bab 1 sampai bab 3. Ini udah siap buat sempro. Kalau aku punya proposal gini, pasti presentasiku bakal diterima. Ibu bakal bangga. Dan ibu nggak bakal lagi marah-marah sama aku. Nggak ada satu orang pun yang peduli sama aku. Ya Allah,
Apa yang aku lakuin? Maafin aku ya, Ran. Cuman ini salah satu caraku. Nanti aku akan bantu kamu juga. Hah? Kenapa lampunya mati? Enggak, aku cuma halu. Aku cuma stres. Kayaknya kita duduk di bawah aja nggak sih? Iya tuh, benar banget. Sekalian nunggu si Desi. Oh iya, kemarin aku lihat kamu tau, Mir. Lihat gimana? Di kafe lagi kayak pusing banget gitu. Oh iya, kemarin aku itu mau nyelesain proposal aku. Oh iya, dengar-dengar kamu udah mau sidang sampai ya? Bisa gacor juga ya, bisa cepet banget gitu. Tinggal revisi sedikit. Kalau udah dengar kabar belum? Katanya Rani belum ketemu sampai sekarang. Maksudnya belum ketemu? Iya, terakhir dilihat sekitar kampus 3 hari lalu. Setelah itu HP-nya mati. Ibunya sih udah coba lapor polisi, tapi belum ada jejaknya sampai sekarang. Oh, aku tahu itu. Katanya si Rani sempat nyari flashdisknya hilang nggak sih? Iya. Habis itu nggak pulang-pulang. Ibunya bilang Rani sempat ngomong mau ke rumahmu, Mir. Tapi kamu ketemu dia nggak? Enggak, aku nggak ketemu siapa-siapa. Aku nggak tahu apa-apa. Yakin kamu nggak tahu, Kamu Mir? beneran? Soalnya Rani sempat bikin status kayak gini sebelum dia menghilang. Aku cuma ingin ambil apa yang memang milikku. Apa yang memang milikku? Nah, aku pulang dulu ya. Mir, mau kemana, Mir? Mir, mau kemana? Ya udahlah, yuk kita pulang juga. Enggak, aku harus hapus semuanya yang berhubungan sama Rani, biar nggak ada yang tahu. Hah? Kok muncul lagi? Kau pikir aku hilang? Aku cuma menunggu yang punya namaku kembali. Ran, itu kamu. Hentikan, aku janji aku bakal balikin semuanya. Tolong hentikan. Aku nggak hilang, Mir. Aku cuma di tempat yang kamu pinjam. Hentikan, aku janji aku bakal balikin semuanya, Ran. Nama di cover itu bukan milikmu, Mir. Enggak, Tapi milik seseorang yang kubuat menghilang. Baiklah, kita akhiri pelajaran pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya. Sudah 7 tahun, tapi rasanya setiap aku melewati ruangan ini baru seperti kemarin. Apalagi di tempat ini. Mereka bilang skripsi itu hilang. Tapi aku masih Rani? ingat satu hal yang paling aku ingat cuma Rani? Kamu
siapa? Ini aku, Ran, Mira. Mira. Kayaknya aku kenal nama itu. Kamu juga suka nulis ya? Iya, Ran. Aku suka nulis. Aku tahu dari kamu. Aku dulu punya sahabat, namanya Mira juga. Dia janji mau bantu aku, tapi habis itu semua hilang. Skripsi, cita-cita, bahkan aku sendiri. Iya, Ran. Itu salahku. Aku yang... Salah? Kenapa kamu bilang salah? Aku cuma ingat satu hal, namaku ada di cover itu. Lucu ya, nama di cover itu aku, tapi bukan aku. Maafin aku, Ran. Itu salahku. Aku pengecut. Aku takut gagal. Aku takut nggak bisa dianggap. Aku egois. Semuanya aku lakuin cuma buat aku. Aku nggak mikirin kamu. Siapapun kamu sekarang, aku senang ketemu kamu. Aku cuma ingin lihat kampus ini satu kali lagi, biar aku tahu kalau aku pernah ada di sini.